Bang, berapa tahun batasan umur alat berat di tambang? Selamat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada video kali ini di mana kita akan membahas tentang batasan umur alat berat di tambang. Nah, dengan kata lain, teman kita ini menanyakan berapa tahun maksimal sebuah alat berat boleh dioperasikan pada kegiatan pertambangan. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya jadi teringat kemarin sewaktu saya berangkat ke kantor di Supomo, di Tebet. Saya rumah di Bekasi, dan berangkat ke kantor saya biasa masuk di pintu tol Bekasi Barat, kemudian jalan tol, nanti keluar di tol Cawang, nah kemudian naik jalan arteri ke Pancoran, kemudian ke kantor. Nah, saat di tol, sahabat dunia tambang kita, tiba-tiba saya masuk di tol Jakarta Cikampek, itu kilometer 12, itu Bekasi Barat. Kemudian tiba-tiba di kilometer, kalau tidak salah di sekitar kilometer 6 gitu ya, kilometer 6, karena Cawang itu kilometer 0. Nah, tiba-tiba saya ketemu sebuah mobil ya, Innova Reborn, sedang parkir di bahu jalan tol dan buka kap dan kelihatan ngebul gitu ya. Nah, kemungkinan overheat lah mobilnya. Nah, kemudian ya saya lewati. Nah, tiba-tiba di kilometer 5 datang sebuah mobil, sepertinya kijang jantan, sahabat dunia tambang kita. Tiba-tiba sap, nyalip saya dari sebelah kanan, sap, dan terasa sekali. Saya waktu itu kecepatan sekitar 80 km per jam. Artinya ya bisa nyalip saya, berarti ya kijang jantan ini pasti di atas 80 km per jam. Ya mungkin 90 atau bahkan 100. Nah, padahal kalau kita berbicara Innova Reborn, ya paling umur mobil itu paling lama mungkin ya 3-5 tahun lah, 3-5 tahun umurnya. Tapi kalau kita berbicara kijang jantan itu diproduksi tahun-tahun awal 90-an. Artinya sudah hampir 30 tahun umurnya. Tapi tiba-tiba bisa nyalip kita, dan yang umur 3-5 tahun sedang ngebul, sedang overheat di pinggir jalan. Saya bukan mau membicarakan merek mobil ya, ini sama-sama Toyota kok, bukan itu fokusnya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah tidak selalu alat yang baru atau sering kita sebut fresh from the oven atau baru buka bungkus itu jos. Dan tidak otomatis juga alat yang sudah tua atau mobil tua itu loyo. Maka jos atau loyo tergantung dari pemeliharaan dan perawatan yang kita lakukan. Nah, begitu juga dengan alat berat pada kegiatan pertambangan, sahabat dunia tambang kita. Tidak melulu yang baru buka bungkus itu selalu jos ya. Kalau operasi pertama pasti jos lah gitu ya. Tapi tidak akan selalu seperti itu, dan belum tentu yang sudah tua itu pasti loyo. Tergantung dari kualitas pemeliharaan dan perawatan yang kita lakukan terhadap alat berat tersebut. Itu kenapa di setiap peraturan, baik itu di Permen 26 2018, Permen SDM tentunya, Kepmen SDM 1827 2018, Kep Dirjen 185 2019, kita tidak akan menemukan batasan umur alat berat di tambang. Tidak ada di sana disebutkan bahwa maksimal 3 tahun, maksimal 5 tahun, maksimal 8 tahun. Tidak ada. Tapi soal kelayakan peralatan perlu dipastikan. Maka terus patokan yang ditentukan oleh pemerintah terhadap kelayakan sebuah peralatan itu apa? Nah, bisa kita lihat di Kepmen SDM 1827 2018, lampiran 2 halaman 116. Di sana ada 5 parameter unjuk kerja peralatan, yaitu MA, Mechanical Availability, PA, Physical Availability, kemudian UA, Utilization of Availability, EU, Effective Utilization, dan pencapaian produktivitas. Dan di sana juga sudah ditentukan targetnya. PA 90%, MA 85%, UA 75%, EU 65%, dan pencapaian produktivitas 85%. Maka itu yang ditentukan oleh pemerintah, bukan umur, sahabat dunia tambang kita. Maka sebuah alat masih layak
walaupun dia sudah berumur 100 tahun, 200 tahun, tapi nggak mungkin sepanjang itu ya. Tapi intinya adalah bukan umur patokannya, tapi yang jadi patokan sebuah alat masih layak atau tidak adalah target unjuk kerja peralatan tadi yang sudah diatur di Kepmen SDM nomor 1827 2018, lampiran 2 halaman 116. Maka sekali lagi sahabat dunia tambang kita, tidak selalu alat yang umurnya masih terhitung pendek, setahun 2 tahun itu selalu jos, dan belum tentu alat yang sudah tua, alat yang sudah lama itu pasti loyo. Sekali lagi tergantung dari perawatan yang kita lakukan. Nah kalau zaman sekarang kita bisa sebut tidak selalu yang tua itu loyo, dan belum tentu juga yang muda itu jos. Ya, bisa saja yang muda loyo, yang tua jos. Keinginan kita bersama ya tentunya semua peralatan itu selalu jos setiap saat. Terus bagaimana dengan KTT yang menetapkan umur maksimal sebuah peralatan yang boleh digunakan di tambangnya? Misalnya ada KTT yang menentukan batas umur 5 tahun. Bahkan ada yang lebih ekstrim 3 tahun. Ada yang lebih fleksibel ya 6 tahun, 7 tahun misalnya. Dan tolong diingat bahwa penambahan umur alat itu berbanding terbalik dengan unjuk kerja peralatan. Artinya semakin bertambah umur sebuah alat ya di awal jos, nah terus semakin bertambah umur maka tentu unjuk kerja peralatan akan semakin turun. Tapi kualitas dari pemeliharaan dan perawatan alat yang kita lakukan itu menurunkan laju penurunan unjuk kerja peralatan tadi. Dengan kata lain, memperlambat penurunan unjuk kerja peralatan tadi. Semakin baik kualitas pemeliharaan dan perawatan yang kita lakukan, maka semakin lambatlah penurunan dari unjuk kerja peralatan tadi. Maka KTT menentukan batasan maksimal umur sebuah alat untuk lebih meyakinkan dia bahwa sebuah alat tadi itu masih memenuhi target unjuk kerja peralatan. Karena semakin mudah sebuah alat, semakin mungkin untuk dia memenuhi unjuk kerja peralatan yang sudah ditargetkan tadi. Nah, kenapa begitu? Karena tolong diingat di Permen SDM nomor 26 tahun 2018 pasal 1 ayat 18, KTT adalah yang memimpin dan bertanggung jawab atas penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, termasuk di dalamnya pengelolaan aspek teknis dan juga pengelolaan keselamatan pertambangan. Maka KTT yang bertanggung jawab atas kelayakan peralatannya. Nah, maka perlu dia jamin semua alat berat yang dioperasikan di tambangnya memenuhi unjuk kerja peralatan. Dan semakin mudah sebuah alat, semakin besar kemungkinan masih memenuhi unjuk kerja peralatan. Itu kenapa KTT menentukan batasan maksimal umur sebuah alat berat. Itu baik-baik saja, itu berarti lebih ketat dari peraturan. Tidak salah, ya, tidak salah sahabat dunia tambang kita. Hanya saja ya dampaknya ya butuh capex lagi nanti. Misalnya ditentukan maksimal 5 tahun, maka di tahun ke-6 butuh capex lagi, butuh keluar modal lagi untuk membeli alat baru lagi, kontraktor. Tapi saya yakin itu nanti akan diakomodasi di kontrak-kontraknya antara perusahaan jasa pertambangan dengan pemegang IUP-nya. Kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita. Jadi bukan umur yang jadi batasan, tapi target unjuk kerja peralatan masih dipenuhi atau tidak. Dan kalau ada pertanyaan atau masukan lain atau pendapat lain, silahkan masukkan di kolom komentar dan supaya semakin kaya diskusi kita. Sampai bertemu di video lain.